Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Mengapa kalian memandangi aku seperti tengah menonton seorang anak kecil menangis? Teriaknya dengan suara keras. Dewi Selaksa Api tidak bisa menahan perasaan gelinya. Ia anggap sikap orang bukan hanya jenaka, tetapi lucu bukan main menggelitik hatinya. Jika anak kecil yang menangis tentu tidak aneh. Tetapi justru sekarang ini kami menyaksikan suatu hal yang aneh sekali. Seorang tua bangka yang akan masuk lubang kubur justru dapat menangis seperti seorang anak kecil saja. Setelah berkata begitu, Dewi Selaksa Api tertawa bergelak-gelak dengan suara yang keras. Prawana rupanya mendongkol sekali, dia bermaksud melancarkan serangaun. Melihat sikap Prawana, Dewi Selaksa Api telah berkata menantang, mari kita bertanding lagi. Kau rupanya memang masih penasaran dan ingin sekali bertanding." Tetapi Prawana tidak melayani tantangan Dewi Selaksa Api. Dia menoleh kepada Mahisa Dharma. Tanyanya, "Kau sebagai saksi, apa yang hendak kau katakan? Apakah kepandaianku yang lebih kau senangi atau memang kepandaian si Dewi Bangsat itu?" Mahisa Dharma jadi serba salah ditanya begitu. Tetapi akhirnya ia menyahuti juga, Paman dan Bibi memang memiliki kepandaian yang sama tingginya. Masing-masing memiliki kepandaian yang tersendiri, maka dalam hal ini siapa yang lebih tinggi? Aku tidak bisa menyebutkannya. Cerdik kau, tidak berat kau menunjuk salah seorang di antara kami mana yang lebih lihai. Justru kau mengelakkan diri dengan kata-katamu itu, kata Prawana kesal. Tetapi Mahisa Dharma berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang aku katakan tadi memang sebenarnya, karena Paman dan Bibi memiliki kepandaian yang sama tingginya. Aku mana berani berdusta. Mendengar perkataan Mahisa Dharma, Prawana menghela napas dalam-dalam, kemudian dia menoleh kepada Dewi Selaksa Api. Tanyanya, "Bagaimana? Apakah kita akan memaksa terus anak ini untuk menjadi murid kita?" Dewi Selaksa Api menggelengkan kepalanya perlahan. Katanya, tidak mau aku mengambil murid yang tidak bersedia berguru kepadaku, karena akan sia-sia belaka. Jika demikian, aku pun membatalkan saja niatku untuk mengambilnya menjadi muridku, kata Prawana kemudian. Sudahlah, biarlah bocah ini kita tinggalkan saja di pulau ini. Aku ingin meninggalkan pulau ini dengan mempergunakan perahunya. Dan kau Dewi Bangsat, apakah kau mau ikut bersamaku? Tambah Prawana lagi. Enak saja kau bicara. Apakah kau kira aku ini istrimu? Tanya Dewi Selaksa Api dengan suara yang dingin. Dengan seenaknya kau mengajak aku untuk naik perahu bersamamu. Tambah Dewi Selaksa Api mengentak-hentakan kedua kakinya silih berganti merasa tak terima punya suami macam Prawana. Muka Prawana jadi berubah merah, tetapi dia tidak marah oleh teguran Dewi Selaksa Api, hanya tertawa dengan suara yang keras. "Memang kau bukan istriku, jika kau berkeras dan memaksa ingin menjadi istriku, tentu aku akan lari terbirit-birit ketakutan." Ucap Prawana tersenyum. "Apa kau bilang?" tanya Dewi Selaksa Api mendongkol. "Kukatakan tadi, jika kau sendiri yang memaksa aku menjadi suamimu, aku akan lari terbirit-birit ketakutan. Siapa yang kesudian mengambil seorang Dewi Bangsat seperti kau menjadi istriku?" Dan puas berkata begitu, Prawana telah tertawa bergelak-gelak. Di saat itu, muka Dewi Selaksa Api berubah merah padam. Dia tersinggung sekali dan mendongkol. Maka begitu kata-kata Prawana selesai diucapkan dan dia tengah tertawa, Dewi Selaksa Api telah membarengi dengan menggerakkan tangan kanannya. Dia melancarkan serangan yang kuat sekali. Tunggu dulu. Apa yang kau lakukan?" teriak Prawana sambil melompat berkelit. Mahisa Dharma yang menyaksikan kelakuan kedua orang tokoh sakti itu jadi tertawa bergelak. Karena walaupun bagaimana ia merasa lucu sekali menyaksikan sepak terjang kedua orang tokoh sakti ini.
Maka setelah melihat Dewi Selaksa Api ingin melancarkan serangan lagi, ia hanya berdiam diri. Bahkan Mahisa Dharma mengharapkan kedua orang itu terlibat dalam pertempuran lagi, sehingga ia bisa melarikan diri. Tetapi Prawana selalu mengelakkan diri dari serangan Dewi Selaksa Api. Tampaknya ia sama sekali tidak berselera untuk bertempur lagi dengan jago betina itu. Tepat bersamaan dengan mengelaknya Prawana, Dewi Selaksa Api kembali menyerang pula saling susul. Prawana walaupun tidak bermaksud untuk bertanding lagi dengan wanita tua yang lihai itu, toh ia harus melayani juga lawannya. Semakin lama Dewi Selaksa Api menyerang semakin keras dan kuat. Tetapi Prawana juga tidak kurang gesitnya berkelit ke sana kemari seperti juga tubuhnya itu telah berubah menjadi bayangan saja, berkelebat ke sana kemari tidak hentinya. Begitulah, mereka berdua telah terlibat dalam pertempuran lagi. Mahisa Dharma tidak mau membuang kesempatan yang ada, diam-diam dia menjauhi diri, dan di saat jarak mereka telah terpisah jauh, Mahisa Dharma berlari meninggalkan tempat itu. Ia bermaksud menuju ke pantai untuk mencapai perahunya dan meninggalkan pulau ini. Memang selama beberapa hari di pulau ini Mahisa Dharma telah kenal dengan keadaannya. Itulah yang membuat Mahisa Dharma tidak memperoleh kesulitan waktu melarikan diri dan cepat sekali ia tiba di tepi pantai. Dilihatnya perahunya masih tertambat di tempatnya semula. Cepat sekali tanpa berani membuang waktu lagi Mahisa Dharma membuka tali tambatannya dan mendorong perahunya, lalu dia segera melompat ke dalamnya. Mahisa Dharma yang sudah bisa menggunakan tenaga dalamnya lalu dengan mempergunakan tenaga dalam, Mahisa Dharma telah menggerakkan kayu pengayuhnya untuk mendayung perahu itu. Tetapi rupanya Prawana dan Dewi Selaksa Api yang tengah bertempur itu juga memiliki mata yang jeli. Prawana lebih dulu melihat Mahisa Dharma tidak berada di tempatnya. Dia segera melompat mundur sambil mengeluarkan suara seruan menjauhi Dewi Selaksa Api. Anak itu melarikan diri, teriaknya. Sebetulnya Dewi Selaksa Api ingin melancarkan serangan lagi. Tetapi mendengar teriakan Prawana, dia jadi menunda keinginannya itu. Dia telah menoleh ke sekelilingnya, dan memang dia tidak melihat Mahisa Dharma. Hatinya jadi tercekat, dia tentu lari ke pantai untuk mengambil perahunya guna melarikan diri, sahut Dewi Selaksa Api. Ayo kejar, teriak Prawana waktu melihat tapak-tapak bekas kaki Mahisa Dharma. Kedua orang itu memiliki peringan tubuh yang telah mahir. Maka mereka dapat berlari seperti terbang saja, dengan cepat mereka tiba di pantai. Waktu itu mereka masih sempat melihat Mahisa Dharma telah berada di atas perahunya dan tengah mendayung untuk menjauhi pulau itu. Dengan mengeluarkan suara teriakan keras, tubuh Prawana melompat dan berlari di atas pasir di pantai tersebut. Dengan segera kakinya juga menerobos air laut di pantai. Waktu itu jarak yang terpisah antara perahu Mahisa Dharma belum begitu jauh. Dengan mudah ia telah mengulurkan tangannya, seperti tengah membetot sesuatu. Anehnya perahu Mahisa Dharma seperti kena digenggam suatu kekuatan yang hebat dan telah meluncur kembali ke arah pantai. Hati Mahisa Dharma terkejut. Ia mengerahkan tenaga dalamnya dan menamparkan ke arah belakang perahunya. Maksudnya untuk menghalau kekuatan tenaga dalam Prawana yang menguasai perahunya. Sedangkan Prawana sambil berusaha menguasai perahu itu dengan mempergunakan kekuatan tenaga dalamnya, juga melangkah terus mendekati, dan ketika jarak mereka sudah tidak ada setombak lagi, Prawana melompat ke atas perahu.